Kita lanjutkan apa kabar Indonesia Malam, Mbah. Sini Mbah, Mas ini Mas Tejo. Kita akan, kalau Mas Tejo kasih komentar udah biasa, kita akan tanya juga masyarakat yang ada di sini. Halo Mas. Mas ini Mas. Mic-nya boleh pinjam Mas, ya. Dengan Mas siapa Mas? Heru. Mas Heru. Mas Heru perhatiin reshuffle nggak dari hari ke hari? Enggak sih, karena aku nggak tertarik karena kayak sandiwara aja jadi ya. Kata presiden ini bukan sandiwara, ini serius ini. Serius nggak tahu ya, kok kayaknya kayak dagang-dagangan aja jadinya. Siapa yang dagang, siapa yang beli? Nggak tahu. Coba, Mas, sambil begini sepakat Enggak atau mungkin bagaimana? kalau lihat keningnya, maaf ya, kayaknya berpikir berat tentang reshuffle, nggak mungkin. Masa kalau mikirin istri, anak sampai kayak gini pasti mikirin reshuffle kan? Gitu loh. Bikin reshuffle ya? Kayaknya gimana? Kalau mikirin reshuffle capek Mas. Kenapa capeknya? Karena harus ini. Biar kelihatan sama kamera? Iya, karena nggak ngelihat hasil yang nyata ya di masyarakatnya. Jadi saya ngelihat kalau reshuffle itu cuman tawar-menawar politik antara partai penguasa aja. Boleh nggak nanya, ini sekalian ngetes juga. Siapa tawar-menawar itu kan bahasanya pengamat. Sampean sudah dipengaruhi pengamat. Dari mana tawar-menawar politik? Coba dari mana? Partai mana sama mana coba, misalnya? Ya saya nggak tahu, punya partai koalisi lah ya. Aku juga nggak terlalu. Partai koalisi. Coba koalisinya siapa partai koalisi itu? Oh iya. Sini Mas. Tadi Mas Heru, ini Mas? Mas Aji. Sini Mas. Sebelahnya Mas Tejo. Nah, Mas Rizal perhatikan dan komentarnya gimana? Kalau saya kayak dagang sapi ya. Jadi Gak dagang ayam aja? iya gitu. Jadi ada partai yang semua kaitannya mau narik menterinya nggak apa-apa gitu. Tapi kayaknya itu pembagian apa ya, kayak kekuasaan gitu deh. Tapi kan memang menteri itu jabatan politik, Mas. Tapi yang saya harap sih ya dari diri itu kerasa ya buat semuanya, buat rakyat Indonesia khususnya. Tahu nggak menteri yang baru yang tadinya belum ada di kabinet sekarang masuk kabinet siapa? Sekedar nanya seberapa pedulinya soal isu reshuffle. Sekarang sih udah 2 hari ini nggak terlalu memperhatikan ya, karena besok dipanggil, besoknya nggak gitu. Kasihan juga sih yang dipanggil, terus nggak ada keluar namanya. Tapi tahu presidennya siapa sekarang? Nggak, dulu kan Pak SBY, sekarang siapa? Nggak tes, coba siapa? Iya, SBY. Oh, masih berarti. Masih. Ini siapa ini? Sini Mbak, ini ada 2 laki-laki sudah promosi. Ini Mbak sebelahku Mbak, sini. Mbak siapa Mbak? Siapa? Kayaknya sekarang bukan hari batik deh. Kok pakai batik? Hari batik selalu kapanpun. Kapanpun ya, Dirimu oke. pakai batik Oh juga iya, toh, ya kan? udah. Aku yang nggak pakai Gimana, batik. Mbak sebagai pekerja, sebagai perempuan soal reshuffle, Nggak terlalu banyak komentar tentang siapa yang mau dipilih. Yang penting bisa ngerjain tugasnya, nggak sesuai sama bidang yang dia sekarang tempatin atau enggak. kalau tadi kan nggak hafal siapa menteri yang baru. Ada menteri favorit nggak? Siapa tahu kan? Itu tuh yang nama belakangnya sama kayak nama yang depannya. Hah? Ada Agung Gumelarnya. Oh, Ibu Linda Gumelar. Jero Wacik, Oh, gitu-gitu. Jero Wacik. Tahu kompatibel apa enggak itu? Bisa ngatasin kemacetan yang ada di belakang saya apa enggak? Mbak, ini kalau kemacetan bukan urusannya Jero Wacik ini, Mbak. Urusan Gitu loh. gubernur ini, urusan gubernur. Ya, tapi kan mereka punya proporsi-proporsi yang harusnya dilihat. Pantas nggak ngedudukin tempat itu gitu. Kalau nggak pantas apa jangan gara-gara cuman pengen dapat jabatan doang, tahu nggak kerja malah D5. Sekarang kerjanya apa sih, Mbak? Oh, Di bidang apa? Di bidang apa? di bidang bank. Di bidang bank. Perbankan. Oke, kalau bidang bank berarti mengecek. Menteri Keuangan siapa, Mbak? Yang baru ya. Kan Menteri Keuangannya nggak ganti. Oh, oke. Mantan Dirut Bank Mandiri siapa toh? Siapa sih? Mbak, nggak apa juga nggak apa-apa. Ini cuma memberikan gambaran kepada pemirsa. Ada yang peduli, ada yang enggak, ada yang hafal, ada yang enggak. Mas, ternyata gini ya, buat masyarakat nggak kayak zaman Nggak, Orde menurutku Baru. ini penghinaan. Penghinaan sama siapa? Masa Menteri Keuangan nggak tahu? Nggak tahu. Berarti sampean menghina. Itu Tina Talisa loh. Sekarang Menteri... Loh, Tina Talisa sampean bisa nggak tahu, ini berarti kurang tersosialisasi. Ini bener loh Tina Talisa. Pelantikannya besok. Apaan sih, Mas? Oke. Yang penting kompatibel aja sih. Oh, Bisa menjalankan. Nah, namanya sekarang bukan Tina Talisa. Sri Tina Talisa. Menteri Keuangan. Itu Sri Mulyani jadi Sri Tina Talisa. Oh, kalau Sri Mulyani boleh lah. Oh, Sri Mulyani tahu. Boleh lah. Sri Mulyani tahu. Kalau menteri yang lain misalnya, Menpora tahu dong. Tahu lah itu.
Lagi marah rangeng. Atau tahu. Kalau Mbah Tejo ini ada komentar 3 orang ya. Ada yang rata-rata menganggap nggak peduli. Menurut Mas Tejo ini gambaran Menurut saya masyarakat kalau seperti nggak apa? peduli berarti benar desas-desus orang bahwa pelantikan reshuffle ini memang menunggu tanggal, Tina. Maksudnya? Menunggu tanggal pas rame-rame di Jogja pernikahan, diumumin sekarang supaya perhatian tidak ke Jogja. Siapa tahu loh, karena ternyata mereka nggak memperhatikan gitu loh. Tapi kalau perkawinan di Jogja memperhatikan nggak? Perkawinan di Jogja. Tahu nggak? Ya, dengar-dengar sih tahu. Tahu. Ya. Kayaknya lebih seruan itu. Iya kan? Justru mungkin reshuffle kenapa kok tepat tanggal itu supaya perhatian masyarakat nggak ke Jogja. Siapa tahu loh, kita harus nanya ini ke teman-teman yang lain. Siapa tahu, kenapa kok nggak sebelumnya? Kenapa kok nggak besok? Kan berpikir dan mempertimbangkan segala hal, Mas. Iya, tapi kan bisa bawain. Cari hari baik. Oh, cari hari baik, ya udah nggak apa-apa Iya, kalau iya. gitu. Ya. Sekarang juga waktu yang baik untuk jeda karena kita akan kembali dalam apa Oke. kabar Indonesia malam Ya. sesaat lagi. Makasih banyak ya Mbak Meryl. Makasih banyak Mas. Makasih Mas Heru. Presidennya sebagai satu kewenangan dan hak prerogatif yang diberikan oleh konstitusi kita. Dan yang kedua, arahan dari Ketua Majelis Syuro PKS Ustadz Ilmi Aminuddin kepada seluruh menteri tetap bekerja seperti biasa. Adapun langkah-langkah berikutnya itu akan dibicarakan di Majelis Syuro, ya, penyikapan selanjutnya, dan sidang Majelis Syuro akan segera digelar masa akan datang. Ini kita mau nyanyi apa ya Mbak? Aku ikut. Boleh deh, yuk. Lihat aku dan jawab pertanyaanku. Mau dibawa kemana hubungan kita? Jika kau terus menunda-nunda dan tak ada ikatan yang pasti antara kau dan aku. Jadi Mbak Tejo, tadi kan masyarakat udah ngasih komentar. Ngasih komentar, itu kan pendapat sebagian masyarakat. Ya. Tidak bisa mengeneralisir sebagai pendapat semua. Iya. 3 orang tadi kayaknya nggak terlalu peduli dengan reshuffle, ada yang menganggap sandiwara. Mungkin kebanyakan nonton TV kali ya. TV kan pengamat banyak yang bilang sandiwara, drama, reshuffle dan lain-lain. Tapi kalau Tapi kan politik itu dimanapun seperti itu. Misalkan kayak di Amerika yang aku tahu tidak semuanya milih juga, lebih 40% bahkan lebih nggak ikut pemilihan umum. Terus di Indonesia kemarin juga nggak ikut. Jadi sebetulnya hasil siapapun yang kita pilih, entah DPR-nya, presidennya, itu bukan hasil pilihan dari seluruh rakyat Indonesia. Ada sebagian yang nggak pilih, malah sekarang menurut hasil survei kan golput naik gitu loh. Jadi artinya memang orang nggak peduli. Dan bagusnya di dunia politik itu lucunya, meskipun orang nggak peduli, mereka tuh GR banget. Bahwa jadi siapa yang GR? Para politisi? mereka seolah-olah mereka mewakili, padahal kami nggak milih gitu loh. Kami nggak ikut pemilihan. Tapi kan representasi sebagian besar masyarakat. Kalau 60% yang milih misalnya pilpres, dan ini kan beda Mas sama di Amerika. Di Amerika kan 60% pemilih tapi pemilunya itu bukan hari libur. Jadi mereka mesti ngatur jadwal kerja, jadwal sekolah dan lain-lain. Kalau di sini kan hari libur. Ya inilah kalau orang Demokrat, wakil dari Demokrat, Loh, wakil ruling party. Bukan. Berusaha men-challenge apa yang Mas Tejo sampaikan. Nah, kalau soal tadi yang kita bawain lagunya mau dibawa ke mana kita? Mau dibawa kemana hubungan kita, terutama soal gini, PKS dan Demokrat. PKS dan Demokrat adalah 2 partai yang dua-duanya berkurang 1 kursi. Dan Sekarang itu tolong membuat gini. orang Demokrat ngerasa, kenapa sih demi ngejaga PKS mesti Sekarang kurangnya gini, juga 1 menteri juga? ada nggak surat pembaca Mm-mm. yang ngomong misalkan ketika salah satu menteri dari sebuah partai santer akan dicopot, terus bilang jangan Pak SBY, please jangan dicopot, ada nggak surat pembaca gitu? Aku tanya, nggak ada. Yang ribut kan orang partai kan, orang partainya yang ribut gitu loh, karena masalah anggaran dan lain sebagainya, saya kira gitu. Belum pernah saya baca surat pembaca di koran dan online, media online, yang masyarakatnya ribut, Pak tolong itu jangan dicopot, Pak tolong itu jangan dicopot, nggak ada. Dalam Yang hati ribut kali, partai. dalam hati kali. Tuh kan, membela terus kan, dia membela terus kan. Bukan membela. misalnya
di Twitter kan Mbak Tejo juga twitteran banget gitu kan. Itu kan juga ada yang komentari Lebih bahwa baik twitteran banget daripada sesuatu banget. tapi maksudnya ada juga masyarakat yang menyayangkan beberapa menteri yang dianggap nggak jelek-jelek amat kerjanya tapi dicopot gitu loh Mbak. Berarti kan artinya ada kecintaan juga pada Tapi sejumlah saya punya menteri. komentar terhadap reshuffle ini. Apa? Komentar saya ini. Gimana? Apa itu? Itu nggak tahu komentarnya. Jadi gak ada komentar sebenarnya. Komentarnya adalah dalam keadaan sekarang ini tugas kita masyarakat, saya adalah mengubah keluhan menjadi senandung. Merubah keluarnya senandung sama kayak presiden dong. Sama-sama nyanyi. Menjadi album kan? Jangan. Oh jangan. Keluhan menjadi senandung, sambil nyetir, sambil ngasuh anak, gitu. Sekarang- Sama ya. Sambil break kita juga Oke. kami kembali sesaat lagi setelah kabar terkini berikut ini. Golkar, PHP Bone, ada Bang Fadlizon sebagai oposisi dari Gerindra, Mas Yunarto, apa kabar Pak Toto? Yang kurang Partai Demokrat, tapi hari ini entah kenapa kami sangat sulit menghadirkan representasi Partai Demokrat. Seenggak-enggaknya sudah menghubungi 8 orang, tapi ada yang keluar kota, ada yang sakit perut, ada yang Sibuk memang semua. tidak bisa, sibuk semua. Contohnya kita ngundang Pak Maxnya nggak bisa, Saan Muspaupa Wakil Sekjen sakit perut katanya, Pak Hasanul sedang di dokter sakit, Pak Edi Sitanggang ada acara, Mas Ulil ada acara, Bang Ruhut on the way ke Tegal ada acara, Hinca Panjaitan ada di Pekanbaru, Pak Mubarok nggak bisa juga, jadi ternyata hari ini belum ada orang Partai Demokrat. Bukan kami tidak mau menghadirkan, jangan sampai dianggap kami tidak memberikan panggung untuk orang Partai Demokrat. Saya minta komentar dulu dari Partai Koalisi dulu, Pak Happy Bone soal reshuffle. Iya, kalau pandangan saya reshuffle yang dilakukan oleh Pak SBY, saya melihat ini sebetulnya hak prerogatif beliau ya, dan beliau yang memutuskan. Kalau ini berhasil atau nggak berhasil, beliau yang akan menanggung akibatnya dan juga menanggung rewardnya gitu ya. Tapi saya terus terang saja melihat bahwa reshuffle yang ada sekarang ini terlalu banyak surprise yang terjadi gitu ya. Betul, sebutkan 1 atau 2 contoh surprise menurut versi Anda dari Partai Ya, Golkar. kalau saya melihat bahwa ini kok nggak nyambung dengan suasana kebatinan publik. Padahal Muhammad itu sesuai dengan kebenaran publik, atau Padahal Muhammad dari Partai Demokrat diganti Cicip kejutan juga? Saya sebetulnya nggak berpretensi untuk itu soal itu ya. Tapi kalau menurut pandangan saya, dua-duanya ini punya kapabilitas. Dua-duanya ini kayak kunci Inggris gitu loh. Bisa ditaruh di mana aja. Tapi yang jadi persoalan sebetulnya adalah kok orang-orang yang punya kapabilitas, punya profesionalisme diganti, tapi kemudian ada orang-orang yang sebetulnya akan menjadi beban, itu nggak diganti. Siapa gitu. sih yang jadi beban? Saya kira publik udah tahu, nggak perlu saya jelaskan lagi. Perlu loh Pak, karena banyak publik yang nggak terlalu peduli ya Mas Tejo ya. Mas Tejo Nama yang menteri bisa. aja, nama menteri nggak tahu. Itu giliran Mas Tejo. Kalau saya kan secara etika kan nggak boleh kita. Tapi nggak bisa juga Pak Golkar mengatakan hak prerogatif kemudian tanggung jawab presiden kalau ada apa-apa. Lah nama-nama representasi parpol itu kan atas izin, atas restu pimpinan parpol juga. Betul. Jadi kalau di Partai Golkar sebetulnya kita mempunyai SDM yang cukup banyak dan kita juga mempersiapkan siapa saja bisa diminta oleh presiden. Tapi sebetulnya penempatan ketika itu adalah presiden yang memutuskan gitu loh. Sehingga kemudian kasus seperti misalnya yang ke Pak Cicip atau Pak Fadel, ketua umum sama sekali nggak tahu. Itu adalah Umum nggak tahu. tidak tahu ditempatkan di mana-dimananya. Gitu. Baik. Jadi ini yang jadi apa namanya yang jadi Bikin sebel, nggak? Bang Fadli, ini sesuai dugaan Andakah dari Partai Gerindra soal reshuffle ini? Ya, Bahwa akan berakhir seperti ini? saya kira memang dramanya cukup besar ya. Tetapi antara harapan, antara ekspektasi dengan kenyataannya saya kira mengalami semacam anti klimaks ya. Ini sebetulnya adalah satu momentum ya, karena walaupun kami berada di luar pemerintahan, kami juga menginginkan sebetulnya ada satu formasi kabinet yang baik dengan kerja ya. Dan kalau kerja berarti kan akan ada peningkatan perbaikan keadaan terutama di masyarakat.
Nah, tetapi melihat ini saya kira justru... Saya potong dulu Mas Bang Iya. Fadli. Yang menurut Anda anti klimaks itu apanya? Soal waktu berlarut-larutnya tapi hasilnya... Anti klimaksnya itu, begini, tujuan dari reshuffle kan untuk memperbaiki kinerja. Ya, seperti seorang dokter melakukan diagnosa, ada persoalan, ada resep, ada obat. Ya. Tapi kalau persoalannya salah, kemudian obatnya atau resepnya juga bisa salah. Obat itu bisa menjadi racun. Nah, yang tadinya dimaksudkan untuk memperbaiki atau menyelesaikan persoalan, bisa menambah persoalan. Misalnya, soal wakil menteri yang begitu banyak, ya, masalah koordinasi, masalah anggaran, masalah macam-macam nanti. Kemudian belum lagi kalau kita lihat orientasinya kemana, misalnya orientasi ekonomi. Kalau kita lihat, masyarakat sekarang merasakan harga-harga kebutuhan pokok, listrik, kemudian BBM dan lain-lain itu naik. Kemudian yang kedua, lapangan pekerjaan sulit. Yang ketiga, korupsi. Nah, sinyal-sinyal itu tidak nampak di dalam formasi kabinet Bukankah ini. tadi nampak dalam arahan Presiden? Dalam di hadapan arahannya, iya. Menteri-menteri yang disampaikan ke Gubernur dan Wali Di Kota dalam Bupati. arahannya. Tetapi dari nyatanya, personelnya itu tidak kelihatan. Yaitu tadi misalnya, menteri yang dianggap oleh publik masih bermasalah soal integritas, masalah korupsi misalnya yang diduga bisa Menpora, terlibat. Menaker Trans maksudnya? Nah, misalnya itu, ya, itu masih di situ. Ini memberikan sinyal yang berbeda dengan ekspektasi masyarakat bahwa akan membasmi korupsi. Baik. Itu kalau di luar negeri, mestinya menteri-menteri yang seperti itu mengundurkan diri, karena itu akan menjadi beban, menjadi liability. Gitu. Ini kalau Mas Toto melihat, pengamat tuh rata-rata sudah sinis duluan terhadap reshuffle. Bisakah Anda memberikan secercah hal positif menurut Anda soal reshuffle? Atau nggak ada poin positifnya? Menurut Kenapa? aku dia bukan pengamat. Oh, apa tapi? Oposisi dari pengamat. Maksudnya dari pengamat. Dia juga oposisi dari lembaga survei gitu. Saya kira Ya gitu. sebenarnya kalau suara pengamat ya nggak akan jauh beda dari oposisi. Oposisi itu lebih dari pengamat selalu ya kalau bicara tentang prerogatif misalkan. Tapi yang terpenting saya pikir begini, saya tidak mau mengomentari misalnya orang per orang. Kita bukan punya ilmu penerawangan seperti Pak Permadi misalnya gitu ya. Tapi yang jelas ada satu masalah dari prosedur yang kita katakan selama ini dramatis. Satu misalkan mengenai dari sisi manajerial ya, agak aneh misalkan. Banyak yang kita bisa bahas mengenai jumlah wamen. Tapi yang terpenting misalkan satu hal kecil. Pengangkatan wamen yang seharusnya bertugas untuk membantu seorang menteri dalam konteks dia pejabat karir atau profesional dilakukan terlebih dahulu misalkan. Itu sekitar 4 hari lalu. Bayangkan kemudian dipilih seorang menteri. Itu kan seakan-akan ada fait accompli, Anda menteri yang baru terpilih kemarin harus bisa bekerja sama dengan wamen yang terlanjur saya pilih. Itu satu misalkan. Yang kedua kemudian bicara mengenai bagaimana wamen-wamen ini diangkat bersamaan dalam momentum reshuffle yang notabene itu hanya bersifat mengangkat atau mengganti anggota kabinet. Kan jelas tidak. Di sini kemudian terbuka spekulasi apakah jangan-jangan apa yang terjadi pada reshuffle ini termasuk wamen itu hanya sebuah turunan saja dari kompromi politik besar yang memang terjadi. Yang ketiga, sederhana saja. Seakan-akan kalau secara manajerial kita lihat, seharusnya kan kita bicara yang paling besar. Ada target, ada grand strategy, kita buat satu sistem, kita tempatkan unit organisasi, lalu baru kita cari orang-orang yang tepat di unit-unit organisasi tadi. Kalau yang terjadi kemarin, sepertinya seakan-akan malah Pak Presiden berorientasi dulu pada orang-orang yang harus ada di dekat saya, baru kayak saya kemudian sesuaikan kotak-katik departemennya. Mereka di mana bahkan gitu ya? perpres. 3 contoh, satu misalkan SDM. Ibu Mari LK, ketika kemudian pariwisata pindah, padahal dia adalah seorang ekonom, tapi kemudian kementeriannya pun diubah, ada ekonomi kreatif, sehingga cocok dengan seorang ekonom. Kedua, Pak Jerowaci, kita tahu kemudian kemarin tiba-tiba muncul istilah insinyur begitu ya, yang jarang kita dengar dari Pak Presiden mengenai Pak Jerowaci kan. Yang ketiga, bahkan ada perpres yang diganti demi kebutuhan misalkan seorang wakil menteri yang memang kita tahu cukup dekat dengan Pak SBY. Jadi hal-hal seperti itu yang saya pikir ini bukan sinisme ketika kita lihat prosesnya memang mencurigakan walaupun memang kita tidak bisa menilai ketika kabinet ini belum bekerja. Jadi bukan sinis ini ya? Bukan sinis, ini sayang sama Pak SBY lah. Oh, sayang sama Pak SBY. Ini kalau dikatakan drama, orang istana tuh nggak suka Bang Fadli. Ini bukan drama katanya, ini tuh realita. Sinetron ya? Bukan juga katanya. Oh, bukan. Ministeri bukan, FTV bukan juga. Kita lanjutkan Pak Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Udah nggak ada lagi tebak-tebakan. Siapa diganti, siapa digeser, siapa yang baru. Menurut Mas Tejo, dampaknya untuk Setgap sendiri gimana? Sebagai budayawan lah. Wah, saya nggak terlalu ngerti kalau Atau soal ngerti lah setgap ya. soal ini. Atau buat masyarakat deh.
Tapi ginilah, Din, yang jelas saya akan ulangi pernyataanku tadi di luar. Ini adalah kan drama yang paling menarik itu bukan gimana para menteri tegang, gimana para menteri calon menteri juga tegang, dipanggil ada yang enggak, ada yang ketendang akhirnya. Bukan itu dramanya. Lalu apaan dong? Dramanya adalah gimana orang merasa diperhatikan, gitu loh. Padahal kami nggak memperhatikan, gitu loh. Gitu loh, serius. Orang memperhatikan. Orang GR duluan dong. Sorry. Opera Panjava, orang memperhatikan Deddy Corbuzier, orang memperhatikan Sule Prikitu dan kawan-kawan. Cek aja lah, survei aja kebetulan. Tapi beliau kan nggak pernah nyurvei itu, gitu. Mungkin yang disurvei partai-partai. Kita nggak peduli. Jadi orang parpol itu kegeeran semua? Dramanya justru yang menarik, drama Cikias, orang datang ke situ merasa mereka diperhatikan, kayak Indonesian Idol, gitu loh. Ya. Ada dipanggil, ada yang ternominasi, tereliminasi. Tapi sebetulnya cuma berapa persen yang memperhatikan, gitu loh. Perhatian kita sudah nggak di situ karena terlalu lama. Menurut aku kalau seorang presiden mau reshuffle, saya kira karena hak prerogatif ya cukup seminggu atau apa, karena itu pasti mempengaruhi logika kasar aja, mempengaruhi kinerja anak buahnya, juga rekanan-rekanannya. Karena menteri mau diganti kan gimana kerjanya, bayangkan suasana kantor dalam 2 bulan terakhir kayak apa. Semua deg-degan menterinya mau diganti atau enggak. Itu sudah mengurangi produktivitas saya kira. Terus pejabat eselon 1, eselon 2 nya mikir kalau menteri ganti, saya berubah posisi. Iya, ini kemana, kita mau mendekati kemana. Itu sudah berapa lama, sudah take berapa lama itu, 2 bulanan lah kira-kira. Terlalu lama gitu loh. Gitu kalau diperhatikan dia kan sudah terjadi. Ke Bang Fadli nih, oposisi mungkin nggak merasa punya masalah, tapi kan sebenarnya walaupun ada masalah di Setgap, kayaknya keuntungan buat partai oposisi juga belum terlalu terasa gitu, Bang Fadli. Ya, kita tidak mau mengail di air keruh kan. Ya. Yang benar. Ya. Kita ingin pemerintahan ini berhasil. Kalau pemerintahan berhasil, rakyat kan berhasil juga gitu ya. Apalagi kan Pak SBY kan nggak akan maju lagi. Ya. Tapi nggak ada masalah gitu ya. Jadi Pak Prabowo siap-siap sekarang. Nah, jadi tapi yang paling penting adalah menurut saya kita sayang waktu, kita sayang tenaga, sayang pikiran ya. Terutama yang kita sayangkan adalah rakyat gitu loh. Karena saya kira melihat saja dari postur atau formasi di bidang ekonomi, saya kira di sektor ekonomi tidak menjawab ya tantangan-tantangan tadi. Ya, tapi itu kan pandangan-pandangannya neolib. Mereka itu resepnya itu aja. Privatisasi, liberalisasi, cabut subsidi, perdagangan bebas. Ini kapitalisme. Kapitalisme di dunia ini sedang kolaps gitu ya. Lihat di Wall Street, occupied Wall Street gitu ya, sedang jatuh-jatuhnya. Kok kita masih percaya dengan resep-resep itu? Harusnya banting setir ke ekonomi kerakyatan. Ekonomi tumbuh 6%. Itu siapa yang tumbuh? Rakyat tidak tumbuh. Rakyat semakin menderita, pekerjaan semakin sulit, korupsi semakin merajalela. Itu kan cuma angka. Angka itu akrobat. Mas Epi Bone, Pak Epi Bone, mudah-mudahan punya suara yang berbeda. Tadi kan Anda menyampaikan bahwa ini apapun resikonya ditanggung sama Presiden. Pada saat kita melihat sebelum reshuffle dikumpulkan 6 pimpinan parpol dari Setgap koalisi, kemudian Anda menyatakan bahwa sekarang semuanya urusan Presiden, resiko yang nanggung Presiden. Tanggung jawab dari Partai Golkar, terutama untuk keutuhan Setgap itu gimana? Nggak, dari awal saya sudah mengatakan, harusnya reshuffle ini jadi momentum bersama. Ya. Dan ini memang yang memutuskan Presiden. Tetapi walaupun yang memutuskan Presiden, partai-partai yang mengirimkan orang-orangnya untuk menjadi pembantu Presiden, itu juga harus melakukan evaluasi. Evaluasi dalam arti bahwa ini yang kita utus selama ini, dia punya prestasi apa enggak? Mencapai target apa enggak? Sesuai apa yang dirasakan apa enggak? Itu yang dari awal kita sampaikan. Oleh karena itu, terus terang saya berpikir bahwa harusnya kalau orang yang merasa nggak punya kapabilitas dan kemudian juga menjadi satu beban publik, saya terus terang aja hormat kepada Suharto Mono Arfa, gitu ya. Karena berani mundur. Berani mundur. Dia mengatakan itu jadi untuk presiden juga nggak jadi beban sendiri.
Tapi menjadi daripada saya menjadi beban. Jadi maksudnya yang lain kalau nggak capable mundur aja gitu. Mundur aja. Gitu ya. Itu Daripada diganti presiden satu. mendingan Yang mundur. kedua ya. Itu kan bukan tradisi kita. Enggak. Pak. Harus menjadi tradisi kita. Dan ada orang yang mau berbuat seperti itu. Kita mau kayak Jepang, setiap saat ada Perdana Menteri ganti. Saya kira bukan tanpa ini. Jepang pun kita tuh akan harus begitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau menurut pandangan saya itu adalah bahwa menteri-menteri yang dimunculkan sekarang ini juga harus berpikir bahwa ini waktu yang cuma 3 tahun ini dia wakafkan ininya usianya ini betul-betul untuk kerja untuk rakyat gitu. Dan dia harus mau mengeluarkan gagasannya walaupun dia berbeda dengan presiden. Baik. Itu ya yang harus dimunculkan. Mas Toto, untuk realita politiknya, menurut Anda PKS keluar dari koalisi nggak? Jawabannya nanti ya, kita akan kembali sesaat lagi. Ini pernyataan terakhir sekaligus saya mau ke Mas Toto dulu untuk bertanya, terutama soal dampak ya, dampak bagi Setgap deh. Kalau oposisi pasti sikapnya ketahuan kayak Bang Fadli, dari PDIP juga dari Hanura. Tapi PKS menurut Anda keluar nggak dari koalisi? Tidak, jelas. Karena sebenarnya seorang SBY dengan karakter PKS ini sangat cocok. Satu seorang pemimpin yang senang disandera, satu jagoan kandang yang memang lebih nyaman ketika dia nakal di dalam rumahnya sendiri. Ih, sadis komentarnya sama PKS tapi tidak berani nakal betul-betul di luar dia berhadapan dengan masyarakat. Dalam arti kita lihatlah bagaimana sepak terjang Pak SBY ataupun PKS dari 2004, jangan 2009 saja. PKS ini selalu hadir dalam sistem, dia masuk dalam kabinet, tetapi dia selalu kritis, dia selalu nakal. Ini tentu saja sesuai dengan kebutuhan sebagai partai yang basisnya militan, ingin terlihat partainya terus kritis, tapi di sisi lain juga mungkin ada kebutuhan dalam tanda kutip ya, yang hanya bisa didapatkan ketika dia ada dalam sistem atau kabinet. Maksudnya anggaran? Kira-kira seperti itu lah. Yang kedua, Pak SBY sendiri ya kita bisa lihat. Pak SBY ini kan bukan tersandera, tetapi memang memberikan ruang gerak, baik dari sistem koalisi yang dia bangun, atau sistem kabinet yang dia bangun, yang memang memberikan ruang gerak sangat besar kepada partai-partai untuk ikut bermain. Dan kenikmatan tersandera itu kan akan lebih terasa ketika memang ada yang betul-betul nakal dalam melakukan proses penyanderaan gitu. Jadi yang satu memang menyengaja diri disandera, yang satu mau bandel tapi saya melihat seperti itu. aja Secara gitu ya? tidak langsung karakter ini akhirnya membentuk sebuah simbiosis mutualisme yang mungkin hanya sebatas pada akhirnya drama-drama politik kecil. Kita lihat ada pembongkaran rumah seorang sekjen, lalu ada pengembalian atau pembatalan keputusan seorang Fahri Hamzah dari Komisi 11 kembali Komisi 3. Mungkin ini sebatas drama-drama politik, tetapi kalau kembali kepada karakter dan kemudian kita proyeksikan, saya pikir ini sesuatu yang klop. Agak sulit kita berharap perpecahan atau perceraian gitu di antara mereka. Kalau Mas Sipibone dari Golkar kan nggak sekeras PKS tapi suka keras juga. Jadi sebenarnya ini setia nggak Mas Setgap? Wah, kalau kita setia itu dipisahkan dengan sikap kritis ya. Jadi dalam kondisi sekarang pun kita akan kritis dalam menyikapi apa yang terjadi. Nah, oleh karena itu saya mengharapkan ya pada saat sekarang ini dengan kondisi yang ada sekarang ini kita akan tetap membackup tapi dengan sikap yang kritis tadi itu. PKS keluar nggak? Saya rasa kok saya perasaan dengan Toto gitu ya bahwa dalam soal itu kelihatannya tidak akan keluar ya, tidak akan keluar. Tapi lepas dari itu ya, saya ingin kita lebih berpikir positif. Toh yang namanya reshuffle sudah terjadi. Sekarang yang kita harapkan adalah semua yang sudah diputuskan ini betul-betul memperlihatkan kinerjanya. Waktu cuma 3 tahun, beban rakyatnya sudah terlalu berat. Nah, kalau kemudian kita hanya mengunyah-ngunyah persoalan-persoalan yang negatif, saya khawatir bahwa yang rugi itu seperti yang katakan Fadli tadi itu rakyat. Keadaan sekarang betul-betul sangat realitanya betul-betul sangat memilukan. Walaupun menurut Mas Tejo rakyat nggak peduli soal reshuffle-nya gitu ya, Bang Fadli. Ya, ini kan koalisi pragmatis ya, bukan koalisi ideologis ya. Dalam koalisi pragmatis itu yang ada memang kepentingan, dan kepentingan umumnya jangka pendek. Saya kira apalagi waktu yang begitu akan cepat bergulir ya, mungkin efektif dari kabinet ini tinggal 1 tahun lagi. Karena setelah itu orang akan sibuk, apalagi partai-partai politik sibuk dengan pemilu. Termasuk di Setgap sendiri masing-masing. Jangan sampai ini sekedar pembagian satu wilayah untuk fundraising atau apa ya di dalam rangka pemilu. Ini
yang saya kira nanti akan merugikan sekali lagi. Ini Anda tendensius loh, maksudnya SDM ada Jero Wacik Oh, karena enggak, saya kira Bina Partai Demokrat fundraising gitu di situ. Nah, saya bicara secara umum. Secara umum. Jadi sekali gitu Bang Fadli ngomongnya. Terakhir dari Mas Tejo. Ya, dalam reshuffle ini yang saya takut ke depan adalah kita tetap menjadi masyarakat munafik, yaitu bahwa seseorang yang berhasil memimpin masyarakat harus berhasil memimpin rumah tangga. Padahal ini dua hal yang berbeda. Kalau di secara matematis bukan ini himpunan bagian, bahwa rumah tangga himpunan bagian dari kecamatan, dari kewalikotaan. Jadi seseorang yang rumah tangganya beres pasti beres pula ngurus kecamatan atau ngurus. Itu logika yang tidak selalu benar. Karena seseorang yang rumah tangganya berantakan justru bisa berhasil menjadi menteri, menjadi presiden karena dia nggak terlalu mikirin rumah tangga, gitu loh, nggak terlalu mikirin, justru harus dibalik gitu. Nah, saya takutnya reshuffle menyangkut menteri yang bermasalah dengan perempuan, gitu loh. Aku takutnya jadi presiden berarti nanti kampanyenya harus keluarga baik-baik baru bisa menjadi menteri, ini bahaya. Anak muda di zaman ke depan harus memilih menteri yang berprestasi kerjanya, nggak peduli rumah tangganya berantakan, gitu loh, nggak peduli dia digugat oleh istrinya atau apa, tapi yang penting dia mikirin masyarakat. Itu yang harus. Kayaknya pro Mas Soeharto banget gitu ya. Pro Bill Clinton, pro Sarkozy juga. Iya. Terakhir ada penutup dari Mas Sujiwo Tejo, silahkan mainkan dulu Mas. Nah, pote wala jere etangale leng mahajeng lantona dapat mode montengku dari anggut pamolena mate banyak om kule olena. Tetapi sekali lagi buat masyarakat hidup harus terus berjalan, harus terus berlayar, tidak peduli apapun yang terjadi di negeri ini, meskipun kemudian apapun yang dibuat oleh pemimpin negara tentu ada implikasinya, ada dampaknya bagi masyarakat sekecil apapun itu, setidak peduli buat masyarakat. Kita akan kembali dalam Apa Kabar Indonesia malam sesaat lagi.